Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tia Ningsih dengan NPM 1869 11040. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal PPT yang telah saya buat. Jadi, judul proposal saya yaitu adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar siswa tentang materi sumber daya alam di kelas 5 SDN Negeri 049 Babusalam. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, di sini latar belakang dalam proposal saya yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan dimulai sejak manusia lahir sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh dan mengembangkan dirinya. Dan juga, pembelajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, di sini ilmu pengetahuan alam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Materi sumber daya alam juga adalah salah satu yang diajarkan di sekolah dasar di dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPA. Jadi, di sini guru dituntut untuk kreatif dan inovatif agar pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa dan siswa juga tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, ketika itu guru harus bisa menyesuaikan dengan kondisi agar siswa nyaman dan siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Tapi dalam hal ini banyak sekali guru yang masih kurang dalam melakukan model pembelajaran atau media yang diajarkannya. Banyak sekali yang masih menggunakan metode ceramah, jadi siswa mudah bosan. Jadi, seorang guru itu harus bisa menggunakan media pembelajaran yang sesuai sehingga siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dalam materi pembelajaran yang ia ajarkan. Karena kebanyakan guru-guru itu masih menggunakan media pembelajaran yang kurang tertarik untuk siswa. Seperti pada proses pembelajaran pada materi sumber daya alam ini, masih banyak guru yang melakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Jadi, di situ siswa jadi jenuh dan bosan. Jadi, berdasarkan uraian di atas, guru harus membangkitkan keinginan siswa untuk belajar agar siswa berpartisipasi aktif dalam materi sumber daya alam dalam mata pelajaran IPA ini. Dengan model pembelajaran CTL atau bisa disebut dengan Contextual Teaching and Learning ini mendorong siswa untuk aktif dan terlibat. Karena seperti yang kita tahu bahwa pengertian dari model pembelajaran ini adalah pembelajaran nyata, yaitu yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa juga lebih bisa cepat menampung keinginannya untuk bisa menjadi apa sih yang ia suka dari pembelajaran ini, karena di dalam pembelajaran ini dimasukkan dalam kategori kita harus bisa untuk mengaitkan pembelajaran kepada kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah identifikasi masalah. Jadi, di sini ada beberapa identifikasi masalah yang telah saya buat di dalam proposal ini. Yang pertama yaitu guru belum memberikan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, hasil belajar siswa kelas 5 masih rendah. Yang ketiga, siswa sering bosan ketika memperhatikan penjelasan guru. Yang keempat, siswa kurang tertantang dengan permasalahan yang diberikan guru. Yang kelima, kegiatan diskusi tidak berjalan dengan baik karena tidak semua siswa bekerja. Jadi, rumusan masalah yang bisa kita ambil yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah itu, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tentang materi sumber daya alam. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran contextual teaching and learning terhadap hasil belajar siswa tentang materi sumber daya alam.
Selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu adalah ada dua manfaat yang ada terbagi, yaitu yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi, manfaat teoritis ini adalah penelitian ini bermanfaat untuk membuktikan adanya pengaruh penerapan model kontekstual teaching and learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam. Sedangkan manfaat praktisnya yang pertama bisa untuk guru, siswa, sekolah, dan peneliti lain. Untuk guru, ini bisa menjadi masukan bagi para guru untuk menerapkan model pembelajaran ini agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk siswa, penelitian ini berguna untuk mengetahui hasil belajar siswa dan membangkitkan semangat belajar siswa. Dan bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadikan sumbang pikiran. Serta untuk peneliti lain, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu adalah kajian teori. Jadi di sini kajian teorinya itu ada 3, yaitu hakikat pembelajaran IPA, hakikat model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL, dan hakikat belajar. Jadi yang pertama, hakikat belajar IPA. Hakikat belajar IPA ini menurut Ahmad Susanto, IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan kesimpulan. Hakikat model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL ini adalah suatu proses pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi dunia nyata, sehingga mendorong siswa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan hakikat hasil belajar yaitu menurut Slameto 2015, hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam proposal ini yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya ini adalah eksperimen. Subjek penelitiannya ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Negeri 049 Babu Salam yang berjumlah 58 orang siswa yang terdiri dari kelas A dan kelas B. Jadi di sini menggunakan 2 kelompok atau 2 kelas. Selanjutnya yaitu adalah desain penelitian. Jadi di sini desain penelitian ini menggunakan desain Neocounter Control Group Design. Jadi dalam penelitian ini melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan prosedur penelitian ini adalah menggunakan metode dalam bentuk sistematis dengan tujuan mencari pengaruh variabel dengan satu variabel dengan variabel lainnya dan memberikan perlakuan khusus dan pengendalian yang ketat dalam suatu kondisi. Baiklah, selanjutnya itu adalah variabel dan data operasional. Jadi, variabelnya dalam penelitian ini adalah penelitian yang terdapat pada 2 variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau bisa disebut dengan dependent. Dan variabel terikat atau variabel dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Selanjutnya yaitu adalah data operasional. Data operasional dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa perlakuan untuk kelas eksperimen, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Sedangkan variabel terikat dalam proposal ini adalah motivasi atau hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Baiklah, slide selanjutnya yaitu adalah instrumen penelitian. Jadi di sini instrumen penelitian ini memakai instrumen penelitian yaitu skala hasil belajar dan lembar observasi.
Dan untuk analisis data, menggunakan teknik analisis data dengan kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Jadi, metabulasi dalam berdasarkan variabel dari seluruh responden menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang akan diajukan. Jadi, tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data kepastian apakah terdapat pengaruh atau tidaknya pada model pembelajaran kontekstual teaching learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN 049 Babu Salam. Sekian presentasi atau sekian penjelasan PPT seminar yang saya lakukan di dalam video ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.